neraka, alam neraka, gitu ya. Nah, untuk mencapai entah itu surga atau neraka, itu ditentukan oleh perbuatan. Sekali lagi, oleh perbuatan. Kalau ada istilah sola fide atau hanya iman saja yang membawa seseorang ke surga, itu ajaran abad 16 dari Father Martin Luther X, Imam Roma Katolik. Shalom alaihim. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Nah, di topik kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep surga neraka dalam ajaran jemaat Assyria sampai ke Okhotna. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik karena saya belakangan juga diundang untuk share tentang konsep surga neraka itu seperti apa ya. Karena di dalam kekristenan sendiri yang sudah terdiri dari ribuan aliran ya, surga dan neraka itu sendiri bermacam-macam konsep adanya. Jadi tidak satu lagi, dan caranya ke sana pun ya itu juga ada berbagai macam perbedaan. Nah, saya coba share ya apa yang saya pelajari selama ini, terutama di bangku seminari kami. Kalau saudara lihat di sisi kanan sini ya, ini adalah simbol dari Tlita Yuta. Jadi ini adalah kata dalam bahasa Aramaik yang mirip sama bahasa Ibrani, aksara Ibrani. Kenapa? Karena aksara Ibrani modern itu mengambilnya dari aksara Aramaik ya. Jadi ngadopsi aksara Aramaik itu sebenarnya. Di sini dibaca Yah, Yod, lalu He. Ya, ada titik 3. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah gambaran dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Jadi dengan melihat simbol ini, orang itu akan tahu, oh ini adalah penganut ajaran dari jemaat Assyria atau Syria Timur ya, atau disebut juga Church of the East atau Nestorian. Nah, atau mungkin ya jemaatnya sendiri yang biasanya memasang simbol ini di rumah atau di gerejanya. Gitu ya. Ini adalah simbol Tlita Yuta. Kalau rekan-rekan beli kitab suci Peshitta yang dibuat oleh jemaat Assyria ini ya, baik itu PLPB dalam bahasa Aramaik dan terjemahannya ke dalam berbagai bahasa, itu juga ada simbol Tlita Yuta ini di depannya. Ya, lalu website pengajaran mereka itu biasanya juga memiliki simbol seperti ini. Gitu ya. Jadi di channel Nasrani Indonesia yang saya buat ini untuk share pengajaran, itu memang simbolnya juga berasal dari sini Tlita Yuta. Baik saudara-saudara, saya masuk ke slide berikutnya. Ya. Saya akan share lebih dalam, tapi saya tunjukkan dulu profil saya supaya tahu ini ajaran ini dari mana gitu ya. Sebenarnya saya tidak membuat ajaran ini sendiri. Saya hanya mewariskan lalu melestarikannya gitu ya. Ini adalah ajaran kuno sebenarnya, ajaran dari abad-abad yang lalu atau dari jemaat awal. Nah, saya coba share di sini ya. Ini ada Okhotna. Ini singkatan dari Orthodox Catholic Church of the New Age. Sekarang ini dipimpin oleh Father John Covey. Adanya di Queensland, Caboolture, Australia. Nah, dari sinilah ya jemaat
gereja Nasrani di Indonesia ini mendapatkan tahbisan dan materi pengajaran dari Saint Basil College. Jadi mereka punya seminari itu namanya ini, Saint Basil. Nah, saya bergabung di GNI itu ya sejak 2014 ya. Di situ ada opa saya, terus almarhum uskup yang pertama itu memang mengajak saya untuk join di sana dan memotivasi saya untuk jadi pengajar. Mereka berdua adalah sosok yang sudah tidak ada lagi, cuma sangat membekas di dalam hidup saya karena keberadaan mereka, kehadiran mereka itu menentukan sebagaimana saya sekarang ya. Ajaran yang saya dapat itu berkat mereka berdua dan tentunya berkat dari para uskup yang ada di Australia ini gitu. Nah, sejak 2019 yang lalu ya, akhir kemarin itu saya resign ya dari Gereja Nasrani Indonesia. Jadi saya tidak punya hubungan apapun dengan mereka lagi, namun demikian ajaran yang saya bawa itu masih ajaran yang berasal dari Okhotna ini dan dari uskup Mar Nikolas ya. Saya sempat mengajar dan juga memimpin Saint Basil ini setelah Mar Nikolas ya itu wafat di tahun 2015. Jadi setelah itu harus ada yang memimpin, makanya saya yang ditunjuk. Baik, dari apa yang saya pelajari inilah yang akan saya share lebih jauh. Okhotna ya itu mendapatkan pengajaran dari mana? Dari 3 gereja kuno ya. Dari Syriak Timur, ini yang saya sebut gereja Asiria atau jemaat Asiria. Nama lainnya tuh banyak ya. Ada yang sebut Nestorian ya, tapi itu julukan dari pihak luar tuh sebenarnya, Nestorian. Lalu Church of the East ya, gereja Asiria begitu ya. Nah, selain dari Asiria, ada juga dari Syria Ortodok, lalu dari Old Catholic gitu. Nah, masuk ke Okhotna. Okhotna berdiri abad 20 awal ya, dan para uskupnya itu meyakini kalau ajarannya ini berbeda dari 3 gereja kuno ini. Karena apa? Karena mereka juga mendalami mistik ya, lebih jauh, dan juga mereka juga melek sama sains ya. Jadi salah satu uskup kami, John Ward ya, itu di Inggris beliau ini punya banyak koneksi mendirikan museum arkeolog pertama di Inggris. Dan beliau adalah lulusan dari jurusan sejarah kampus Cambridge University. Jadi memang pengetahuan tentang sejarahnya cukup luas ya, ditambah ya pengalaman mistiknya, jadilah pengajaran yang cukup unik ya di gereja Okhotna ini. Sehingga ini gereja ini memiliki pengajaran yang cukup berbeda dari 3 gereja yang menjadi asal usulnya. Asal usul dari gereja Syria ini, kalau saudara-saudara tahu Rasul Thomas dan Rasul Tadeus ya, Thomas itu satu dari 12 murid Yesus, sementara Tadeus itu satu dari 70 murid Yesus. Nah, si Tadeus itu mendirikan jemaat di Mesopotamia, sementara si Rasul Thomas mendirikan jemaat di Kerala, India. Kedua jemaat ini jemaat awalnya adalah Yahudi Kristen, ya, berdarah Yahudi ya. Jadi memang bahasanya mereka adalah bahasa Aramaik, liturginya bahasa Aramaik, terus kitab sucinya bahasa Aramaik. Nah, inilah yang dikenal sama kitab suci Peshitta, gitu ya. Terus Syria Ortodok itu didirikan oleh Rasul Petrus atau Kepa di Antioquia. Sampai sekarang juga masih ada nih gereja ya. Lalu Old Catholic ini adalah bisa dibilang pecahan dari Roma Katolik, gitu ya. Nah, Roma Katolik sendiri asal usulnya itu dari pelayanan Petrus dan Paulus di kota Roma, gitu ya. Jadi ini gereja yang sangat besar sekarang ya.
dan termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri ya, gereja Syria Timur dan Syria Ortodok ini belum masuk ke dalam Indonesia secara langsung. Ya. Kalau cabang-cabangnya ya, yang GNI itu memang sudah ada, tapi yang langsung gereja Syria Timur itu belum ada. Begitu juga Syria Ortodok. Ya, semoga keduanya ini bisa eksis di Indonesia di waktu-waktu yang mendatang. Nah, sementara Old Catholic itu saya sudah pernah ketemu ya sama saudara-saudara dari Liberal Catholic Church, dan banyak kan juga saudara-saudara dari Roma Katolik ini sudah eksis di Indonesia sejak lama. Nah, ini asal-usulnya tentunya dari jemaat awal ya, jemaat awal yang didirikan oleh Yesus sendiri ya. Proses kelahirannya dikenal dengan peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Jadi Yerusalem itu adalah pusat kekristenan abad 1. Nah, sementara pemimpinnya itu adalah Uskup Yakobus, satu dari 70 murid Yesus. Ya. Nah, si Yakobus sendiri adalah saudara dari Yesus. Ya. Jemaat awal. Oke, di Kisah Para Rasul itu dijelaskan bagaimana jemaat itu menyebar. Dan kalau belajar sejarah lagi, lebih jauh lagi, sebenarnya 12 murid si Yudas itu digantikan ya sama Matias, dan 70 murid yang lainnya itu kan menyebar. Nah, itu mendirikan jemaat di banyak kota, sehingga abad 1, abad 2 itu sudah terformulasi bentuk kejemaatan dengan baik gitu ya. Itu jemaat awal didirikan tahun 30, tentunya itu berhubungan sama Judaism. Jadi Yesus itu kan rabi Yahudi, bukannya imam dari ini ya, imam dari Yunani, imam dari kuil Romawi. Jadi memang ajarannya mau nggak mau ya, asal muasalnya tuh dari Yahudi ya. Dulu orang Yahudi di abad 1 ya berbahasa Aramaik gitu. Jadi yang mewarisi ajaran Yesus benar-benar berbudaya Aramaik ya dari dulu sampai sekarang ini Syria Timur gitu ya. Nah, Mar Nikolas itu memang mencari hubungan dengan gereja ini itu sejak awal. Bicara sama saya seperti itu. Nah, cuman nggak bisa nyambung langsung, nyambungnya itu sama Okotna, tapi ya nggak apa-apa ya, karena Okotna sendiri punya pengajaran dari sini. Gitu. Nah, sehubungan dengan topik kita surga dan neraka ya, itu pengajaran yang saya terima ya dari Syria Timur itu ternyata mereka meyakini sebagai kaum universalis. Sementara Syria Ortodok itu mereka meyakini neraka kekal. Kalau Old Catholic universalis. Nah, begitu masuk ke dalam Okotna ya, menerima banyak pesan-pesan mistik dan juga ya penyingkapan dari sains modern, ternyata ya kami tetap mempertahankan ajaran universalis. Seperti apa sih universalis itu? Apa bedanya sama neraka kekal? Saya akan share di slide-slide berikutnya. Nah, saudara-saudara, saya akan bagi ke dalam 3 video pengajaran ini karena cukup panjang ya. Yang pertama itu saya akan bahas universalisme dan neraka kekal. Ya, ini bedanya apa? Tentunya ini sebenarnya berlawanan sebenarnya. Universalisme sama neraka kekal. Jadi kalau meyakini neraka itu kekal, berarti dia bukan seorang universalis. Nah, kalau seorang universalis pasti meyakini pintunya neraka itu ada 2, masuk dan ada pintu keluarnya. Gitu ya. Lalu di video berikutnya saya akan share nih ajaran Judaism itu seperti apa. Karena memang kekristenan akarnya itu dari Yahudi. Ya. Kekristenan itu bukan langsung ajaran dari sorga semuanya, enggak. Ini mengadopsi banyak ajaran dari Judaism gitu ya. Dan ajaran kekristenan itu bukan dari Roma ya, bukan dari Katolik Roma, bukan dari Ortodok Kristen, bukan dari Koptik, mohon maaf ya.
ini asal-usulnya dari Judaism. Jadi, kalau mau melihat ajaran Yesus secara kontekstual yang jelas, ya, belajarlah budaya Yahudi dan pelajari juga bahasa Aramaik. Saya sendiri sih bukan pakar bahasa, cuma saya mau nggak mau mempelajari bahasanya Yesus ini. Bahasa sehari-hari dalam mengajar, rabi-rabi saat itu adalah bahasa Aramaik. Jadi ada perbedaan pada saat dia berbicara dalam bahasa Aramaik lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di dalam kodeks-kodeks Yunani, itu ada perbedaan gitu ya. Nah, inilah yang akan saya singkapkan di video ini ya. Berkenaan sama ya ini sorga dan neraka. Berkenaan sama universalism sama neraka kekal. Lalu di video yang ketiga ini saya akan share bukti-bukti sains modern, lalu juga ajaran mistik dari Okhotna yang saya pelajari di seminari. Itu seperti apa sih, sorga itu seperti apa sih, neraka itu seperti apa sih. Nah, saya share aja sedikit cuplikannya. Kalau sorga itu bukan alam yang satu aja gitu ya, tapi alam ini ada tingkapan-tingkapannya, dan jiwa-jiwa itu naik dari satu alam yang paling bawah, naik terus jiwa itu berevolusi. Nah, berevolusi itu seperti apa? Menjadi apa aja di alam-alam itu, ada apa aja, tugasnya apa aja, itu nanti saya share di sini. Kalau neraka, neraka juga seperti itu. Neraka juga ada level-levelnya, ya. Apakah neraka itu benar-benar ada api? Di sana itu level-levelnya ada apa aja, siapa saja yang menempatinya, terus bagaimana peran kasih Tuhan itu kepada mereka yang ada di neraka, itu saya coba share di sini. Tapi ada di video yang ketiga. Saya di video ini saya cukup share universalism dan neraka kekal dulu ya. Baik. Next ya, selanjutnya. Nah, saudara-saudara, kita itu semua masih ada di bumi. Ya, kekristenan ya selalu aja pada saat menginjil mau nggak mau berbicara tentang surga dan neraka, sebab kita semua meyakini, dari ribuan aliran itu meyakini kalau ujung-ujungnya rumah kita itu bukan di bumi, tapi ya ini di alam sana gitu ya. Sebenarnya rumah kita itu di sorga. Tuhan sudah menyediakan rumah buat kita di sorga supaya kita kembali ke sana. Nah ya, untuk berjalan ke sorga itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Kita mengenal ada istilah neraka, alam neraka, gitu ya. Nah, untuk mencapai entah itu sorga atau neraka, itu ditentukan oleh perbuatan. Sekali lagi, oleh perbuatan. Kalau ada istilah sola fide atau hanya iman saja yang membawa seseorang ke sorga, itu ajaran abad 16 dari Father Martin Luther X, Imam Roma Katolik. Jadi itu ajaran abad 16. Ini yang saya share adalah ajaran-ajaran abad 1 ya. Di abad 1 iman sama perbuatan itu seperti dua sisi mata logam. Mata uang logam. Jadi nggak bisa dipilih salah satunya, harus dua-duanya ini muncul gitu ya. Jadi bukan hanya iman aja dan meyakini kekristenan, itu juga bukan perbuatan aja, harus ada imannya juga. Dua-duanya nggak bisa dipisah. Namun demikian yang menjadi penilaian orang layak atau enggak itu perbuatan gitu. Perbuatan iman itu muncul ya. Karena apa? Membaca Alkitab, mendengarkan pengajaran, ya, mendengarkan kesaksian, iman percaya itu muncul. Nah, iman ini untuk memperbaiki perbuatan jemaat. Tadinya jemaat itu jahat, bertobat, ya. Nah, jadi lebih baik lagi hidupnya. Jadi lebih baik lagi hidupnya. Lebih baik lagi hidupnya. Itu karena apa? Karena pengajaran yang menumbuhkan iman, gitu ya. Ujung-ujungnya berbuah-buah gitu ya. Itu ujung-ujungnya. Nah, umat Kristen ya harus sadari ini ya. Kalau mau masuk surga itu nanti di gerbang surga itu
nggak ada malaikat yang begini nih. Sini kamu. Coba Kejadian 1 ayat 1. Ayat Ibraninya bicara tentang apa? Ayo coba 1 Korintus ayat pasal sekian ayat sekian, bacanya apa? Apa artinya ayat ini? Kitab Perjanjian Lama itu ada berapa kitab, berapa pasal? Perjanjian Baru itu coba jelaskan sejarahnya. Itu tidak ada yang namanya tes ya, iman ya, tes tentang pengajaran untuk masuk surga, itu nggak ada ya. Untuk masuk surga dilihat dari perbuatannya. Jadi ya, ini kita percaya sama Yesus ya kan, kita belajar banyak, lihat perbuatannya, berubah nggak kita? Kalau nggak berubah tetap begitu-begitu aja ya, jangan haraplah kita masuk surga. Pengetahuan sih boleh banyak, beriman, khotbah sana sini, ngajar sana sini, tapi perbuatannya, moralitasnya jeblok ya, percuma. Begitu ya. Ini jadi dilihat dari perbuatan. Begitu juga orang yang ada di pelosok, misalnya nenek-nenek yang cuma tahu Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu mati buat dia, dan Tuhan itu kasih. Cuma taunya itu aja. Kalau ayat-ayat yang lain, sejarah kitab naskah-naskah, sejarah gereja, nol besar tahu. Nggak tahu apa-apa nenek itu. Cuma dengan pengetahuannya yang minim, dia terus mempertahankan imannya sampai dia mati, dia layak masuk sini. Ya. Tapi kalau misalnya ada hamba Tuhan, kaya dengan pengetahuan, tapi dia punya dosa-dosa favorit, masuk sini ya, sorry ya. Ya, perbuatan. Jadi nggak ada istilahnya tuh, sekali lagi sola fide, nggak ada istilahnya ajaran awal mengajarkan sekali selamat kamu tetap selamat, atau sudah sudah ditentukan sejak awal. Ini kamu 1 2 3 4 5 ya, kamu masuk surga. Lalu kamu ya 6 7 8 9 10, mohon maaf ya, kamu lahir sudah ditentukan kamu masuk neraka, di situ kekal selamanya. Itu nggak ada ajaran seperti itu di dalam jemaat awal yang ada, yang seperti saya utarakan ini. Kalau ada yang predestinasi seperti itu ajaran abad 16, abad 17 gitu. Ya, coba dicek dalam sejarahnya. Ya. Tuhan itu tidak mengkotak-kotakan orang sejak awal gitu. Jadi itu tafsiran, memang ada ayat yang ditafsir gitu. Ayatnya sudah ada ini ditulis di abad 1. Cuman tafsirannya itu baru muncul di abad 16, 17 gitu ya. Jadi tidak ada orang yang sudah ditentukan ke neraka lalu sudah ditentukan di sorga gitu. Enak aja gitu kan ya. Jadi sejahat-jahatnya orang itu dia udah tahu nanti dia masuk surga, ya udah santai aja. Nggak seperti itu. Kita diajar untuk mempertahankan iman kita. Pada saat kita menjadi pengikut Yesus itu nggak bayar, ya itu free. Tapi pada saat kita menghidupi iman Kristen, itu bayarnya adalah harganya ya nyawa kita ini, ya nyawa kita ini. Jadi dibenci, dicaci maki karena ajaran Yesus, ya disalahpahami, ya itulah harga yang harus kita pegang. Sampai kita lihat ya di berita-berita di media massa, orang-orang Kristen disiksa, ditawan ya oleh ISIS ya berapa tahun yang lalu, mempertahankan iman mereka, dibakar hidup-hidup ya, dipancung, ditembak ya. Nah, itu adalah harga yang harus mereka bayar untuk menjadi umat Kristen ya. Itu perbuatan
dilihat tuh perbuatan. Kalau perbuatan sampai mati ya udah ke sini. Gitu ya. Terus ini ada konsep sorga itu tentang bicara tentang keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, bisa juga dengan peristirahatan. Kita kerja di sini semua, terus istirahatlah kita itu di surga. Cara juga tentang teosis, bagaimana jiwa-jiwa itu dimurnikan sampai akhirnya nanti sama serupa betul-betul dengan Tuhan. Karakter kita benar-benar seperti Tuhan dan akhirnya kita menyatu. Ya, ada istilah manunggaling kaula Gusti, menyatu dengan Tuhan kembali pada saat nanti di sorga, seperti itu. Nah, di neraka, konsep neraka itu di dalam beberapa ayat di kitab Matius itu dijelaskan ada api, tapi ternyata ya jemaat awal itu memahami api itu adalah kiasan. Jadi jangan berpikir api itu seperti api di dapur nyalain kompor buat masak panas ya, atau pada saat saudara gym ya, nge-gym tuh ada saunanya kan, sampai rasanya panas gitu ya, uap di situ 10 menit 15 menit keringetan gitu kan. Apakah seperti itu? Panasnya nyata seperti itu, apinya nyata seperti itu? Ternyata itu sebenarnya hanya kiasan. Ya. Hanya kiasan sebenarnya. Pada saat Yesus menggambarkan neraka, ya, dia sebut Gehenna, itu bahasa Aramaik. Bahasa Ibrani kan Gehinom. Bahasa Arabnya itu Jahanam. Ya, karena ini bahasa serumpun. Ya, Gehenna, Gehinom, Jahanam. Mirip kan? Mirip ya. Gitu. Jadi memang ini ya serumpun. Jadi ada kata-kata yang kognitif ya. Nah, api sekali lagi itu kiasan. Kenapa sih Yesus menggambarkan Gehenna itu, neraka itu sebagai api? Karena dulu ya di zamannya Yesus yang namanya lembah Gehenna itu ada tempatnya. Lembah Gehenna itu tempat pembuangan sampah, apinya itu ada di sana. Terus sampah masuk, dibakar terus gitu loh. Yesus tuh ingin ngasih tahu kalau kamu jadilah orang baik. Kalau orang jahat dibuang ke sana, di api, gitu, ke dalam api, kamu masuk ke dalam api, gitu. Nah, di dalam berbagai terjemahan ada yang menerjemahkan api yang kekal atau api kekal gitu ya. Ini kekal apa enggak gitu? Ya, banyak kan yang meyakini kalau neraka itu kekal cuma ada satu pintunya, pintu masuk, nggak ada pintu keluar. Gitu lo masuk kecemplung lo di situ lo, udah lo selamanya. Nah, ada kan yang meyakini seperti itu. Saya bisa jelaskan ya dari sisi ya ajaran Yesus ya, dengan paradigma Yahudi, bahasa Aramaiknya seperti apa, itu sebenarnya tidak kekal. Terjemahannya yang salah gitu loh. Pada saat Yesus bicara tentang api kekal, itu dia bicara leolam api gitu. Saya lupa api itu bahasa Aramaiknya. Tapi kekal itu dalam bahasa Aramaiknya adalah alam. Bahasa Ibraninya olam. Bahasa Arabnya alam. Nah, bahasa Indonesianya alam. Alam itu apa? Alam itu dunia gitu ya. Nah, ini kan kita bahasa Indonesia kita kan menyerap banyak dari kosakata dari Arab. Sementara Arab itu serumpun ya sama Aramaik gitu. Jadi kita sadar nggak sih kalau selama ini kita mengucapkan kata alam, alam itu juga diucapkan sama Yesus. Bener loh. Yesus bilang alam api. Ya, atau alam perapian atau api alam berapi atau alam perapian gitu ya. Jadi Yesus itu tidak mengucapkan sebenarnya api yang kekal. Nah, ini saya coba bahas nanti di slide selanjutnya. Tapi ya saya berikan tanda tanya di sini supaya rekan-rekan itu jelas kalau sebenarnya begitu Injil
apa namanya di translate ya, atau berpindah dari budaya Yahudi ke budaya yang lain. Nah, konsep tentang ini, tentang alam neraka ini akhirnya jadi bergeser juga gitu dari konsep yang sebenarnya itu diajarkan sama Yesus. Ya, Yesus nggak pernah ngajarin kalau neraka itu kok, kalau tanya sama orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi itu nggak pernah ngajarin seperti itu, gitu ya. Yesus sekali lagi adalah rabi Yahudi loh, ya, bukan imam ortodoks, sorry. Oke, next. Universalism sama neraka masih di sini ya. Nih, orang yang meyakini neraka kekal ya, surganya juga kekal kan, pasti kan. Nah, ini terbagi dua ya. Ada yang meyakini kalau begitu masuk ya, jiwa itu kekal dan hidup disiksa selamanya. Waduh, mateng nggak lo ya? Begitu masuk udahlah. Pernah nge-gym di sauna. Nah, di sauna aja kalau udah 1 jam aja udah ngap gitu kan. Cuma tahan 10 menit, 15 menit saya di dalamnya. Udah nggak ngebayang kalau benar-benar disiksa selama-lamanya gitu kan. Digoreng-goreng. Waduh. Duh, gitu ya. Saya pernah ditanya kan, gimana dengan kesaksian orang yang masuk neraka, ngeliat gitu, ada berbagai penyiksaan. Waduh, disiksa. Orang yang suka bohong, lidahnya ditarik-tarik gitu kan. Yang suka makan banyak, waduh, itu perutnya diisi sama bara api segala macam. Waduh, yang suka, mohon maaf ya, kebutuhan seksnya itu menyimpang, alat kelaminnya juga disiksa sedemikian rupa. Aduh, luar biasa penyiksaannya. Nah, dengan adanya kesaksian-kesaksian itu ya, buat saya pribadi ya, karena itu tidak sesuai dengan ajaran saya, ya udah saya terima aja ya. Karena memang ada sisi positifnya juga gitu kan, ajaran neraka kekal ini. Nanti saya share di slide berikutnya tentang sisi positif negatif kedua ajaran ini ya. Jadi saya terima-terima aja kalau ada kesaksian seperti itu ya. Terus orang yang meyakini neraka kekal itu juga sebagian meyakini kalau namanya penyiksaan itu nggak kekal gitu ya. Jadi hanya seperti kertas kan dibakar ya. Nah, begitu dibakar kan habis tuh kertas. Udah, jiwa itu menghilang. Saya juga pernah diajarin sama teman seperti itu, jiwa menghilang. Saya masuk neraka, bener-bener memorinya hilang. Bener-bener hilang gitu ya. Intinya apa sih? Pada akhirnya sebagian jiwa tidak selamat. Ya. Jadi ada jiwa yang ke sorga kekal bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan. Tapi ada jiwa-jiwa yang ke neraka gitu. Dan sayangnya karena di dalam Alkitab ditulis kok ini jalan yang sempit gitu ya. Jalan yang narrow gitu, yang ya benar-benar pintunya, gerbangnya sempit ke sorga. Jadi kita punya bayangan ya, orang yang masuk neraka ini jumlahnya lebih besar. Sangat susah untuk masuk surga. Begitu. Nah, itu adalah penganut ajaran neraka kekal. Jadi ini mesti dipahami ya di sini. Sementara orang-orang yang meyakini universalism atau ya apokastasis ini terbagi dua juga. Ada yang meyakini reinkarnasi, dia pemulihan jiwa. Apokastasis ini rekonsili atau ya pemulihan. Nah, pemulihan jiwa itu ada yang sifatnya reinkarnasi, balik lagi ke bumi, ya dia istilahnya membayar kesalahan-kesalahannya di bumi, atau dia membayar kesalahan-kesalahannya itu ya di alam-alam lain gitu ya. Di neraka salah satunya. Seperti mesin cuci jadinya tuh neraka ya. Begitu dia udah bertobat ya dia keluar ya udah dia masuk surga. Nah, ini pemahaman universalism itu seperti itu. Ya. Terbagi dua. Nah, saya meyakini yang ini nih. Universalism ada juga kan reinkarnasi. Nah, saya meyakini yang di sini. Ya, di video saya yang ketiga nanti saya akan jelaskan bagaimana
bukti-bukti sains itu tentang ini, ya. Terus orang-orang yang meyakini universalism, ya, itu meyakini pada akhirnya semua jiwa akan selamat. Bayangkan, pada akhirnya semua jiwa akan selamat. Bukan cuma Kristen, bukan cuma aliran A, aliran B, bukan cuma aliran saya, ya. Ya, bukan cuma orang-orang yang belajar di Syria Timur atau di Okhotna, ya. Enggak, semua jiwa. Mau itu agamanya Kristen, Yahudi, Gnostik, agnostik, ya, Islam dari berbagai aliran, semuanya juga akan dipulihkan. Semua juga akan pada akhirnya at the end masuk ke dalam surga. Gitu. Tapi ada perbedaannya. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Mesia, dan yang di luar itu punya perbedaan yang sangat signifikan, ya, yang sangat besar, gitu. Di sini di poin yang kedua saya jelaskan, dengan Yesus lebih cepat untuk selamat. Jadi pengikut Yesus itu diberikan fasilitas seperti shortcut untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena yang datang ini sendiri adalah si pemilik surga, ya, yang datang ini sendiri tuannya, ya, raja di atas segala raja. Ini Tuhan semesta alam yang menjadi manusia, bernama Yesus atau Yeshua, ya. Kita sebut di Indonesia dengan sebutan Yesus. Nah, dia sendiri yang datang, dia sendiri yang ngasih tahu, ya, jalan itu, dia sendiri yang berkorban, sehingga, ya, kita murid-muridnya, kita pengikutnya, kalau kita meyakini Yesus sampai kepada akhir masa hidup kita ditentukan sudah masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu kita layak di situ, dilayakkan. Itu sementara orang-orang dari agama yang lain, ya mereka itu juga diberikan kesempatan, pintu sorga juga terbuka untuk mereka. Nah, mereka itu berupaya bagaimana berbuat baik, ya, sehingga kebaikan mereka itu akan menutupi dosa-dosa mereka. Dan barang siapa dari mereka yang jiwanya sudah tidak ada lagi titik noda dosa, layak masuk ke surga. Makanya kan susah kan, orang hidup di dunia ini aja 80 tahun, kecenderungan melakukan dosa itu lebih gampang daripada berbuat baik, gitu. Berbuat dosa, ya, mikirin yang jorok-jorok itu udah dosa, gitu kan. Berbuat kejahatan lebih gampang daripada berbuat kebaikan. Kalau buat baik, membahagiakan orang itu lebih susah. Tapi kalau berbuat jahat, lebih gampang. Jalan-jalan sedikit, ambil punya orang, gampang kan. Ngelihat gitu, wah, ada mobil parkir, di dalamnya ada tas, langsung dipecahin kacanya. Itu lebih mudah orang untuk terjerumus ke dalam dosa. Makanya dalam 80 tahun, ya, kira-kira hidup manusia itu sangat sulit sekali, ya, hidup tanpa dosa. Kalau mau ditimbang-timbang antara kebaikan atau pahala sama dosanya, nah, kalau misalnya pahalanya lebih banyak, nah, layaklah dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau dosanya itu lebih banyak, nggak bisa. Karena apa? Antara dosa sama pahala itu selalu meniadakan, gitu ya. Dan itu susah sekali. Saya diajar sama Father John, ya. Kita, ya, masuk surga masih punya rasa dendam, tidak bisa mengampuni. Wah, itu nggak bisa. Itu harus diberesin dulu. Kita harus melepaskan pengampunan dulu. Makanya susah, gitu loh. Nggak gampang untuk masuk ke sana. Nah, ajaran Yesus, itu ajaran yang benar-benar kandungan moralitasnya itu sangat kuat, ya.
Di zamannya Yesus itu kan bangsa berperang sama bangsa, ya. Banyak orang Yahudi yang berpikir Yesus ini seperti Raja Daud yang nantinya berperang melawan Romawi. Yesus nggak seperti itu. Mesiasnya Yesus itu ya membebaskan manusia dari dosa supaya dapat hidup kekal. Bukannya berperang, bukannya bebasin Yahudi dari Romawi, enggak. Ya. Jadi konsep Mesiasnya Yesus itu berbeda. Nah, makanya Yahudi terpecah dua. Ya. Yesus hadir itu ya supaya manusia ini yang dari masa ke masa tadi berperang. Nah, udahlah, stop lah. Nih ajaran yang baik supaya manusia itu layak di surga. Ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Ya, berbahagialah kalau kamu dianiaya. Ampunilah 70 kali 7 kali, ya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Kalau ajaran Yesus ini dilakukan, benar-benar negara ini aman, nyaman, damai. Tapi murid-murid Yesus sendiri, ya setelah abad 1, 2, 3 mah nggak kelihatan ya. Karena dalam masa penganiayaan. Tapi begitu ini jemaat masuk ke dalam masa-masa pentarki, masa-masa kekuasaan politik, jangankan sama apa yang beragama berbeda, sama yang sama aja, sesama Kristen beda aliran, dianggap itu salah, itu bisa dikerjain itu mereka. Yang minoritas yang dianggap salah itu. Jadi emang susah menjalani ajaran Yesus ini. Dan barang siapa mempertahankan ajaran moralitas Yesus sampai dia nafas akhirnya dia hembuskan, layak dia masuk surga. Tapi kalau tidak, dia perlu dipulihkan. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya pengikut universalism itu meyakini hidup cuma sekali, ya mau nggak mau pemulihan itu ada di alam-alam lain, termasuk di neraka, gitu ya. Nah, saya diajar di sini, jadi ada pemulihan, tapi dia harus kembali lagi ke bumi di situ. Jadi ada berbagai pengalaman hidup ya, yang nantinya terakumulasi, ya. Ada banyak dosanya, ada banyak pahalanya juga, gitu kan. Nah, sampai dia benar-benar dosanya itu hilang, pahalanya aja yang ada. Tapi pengalaman hidupnya, skill yang udah dimilikinya itu dia bawa ke sorga. Di sorga nggak ada yang namanya dosa. Dan tidak ada istilahnya Yesus menebus dosa ya. Yesus itu menebus hidup pengikutnya, hidup manusia. Kalau Yesus menebus dosa, ya dosanya dibawa dong sama Yesus. Ya, itu tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada dalam tradisi, dan tidak ada di dalam ajaran-ajaran mistik. Seperti itu. Oke. Nah, saya masuk ke ayat-ayat nih. Ini ayat-ayat yang biasanya dipakai oleh saudara-saudara yang meyakini neraka kekal, lalu yang meyakini universalism itu seperti apa? Ini ayat-ayatnya tuh ada di sini. Ya, yang neraka kekal, Matius 18 ayat 8. Ya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah, buanglah itu, karena lebih baik bagi kamu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada utuh kedua tangannya dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ini loh yang biasanya jadi pegangan. Neraka kekal. Ada lagi ayat-ayat yang lain ya, tapi intinya Yesus itu sebenarnya tuh nggak ngomongin yang kekal ini gitu. Dalam konteks budayanya Yesus, ajarannya, bahasanya Yesus, kekal itu alam. Dia ngomong alam, bener, sama seperti bahasa Indonesia. Jadi alam ini ada tiga terjemahan ya, kekal, lama, dan juga dunia atau alam itu sendiri gitu ya. Dan di dalam konteks budayanya sebenarnya yang namanya ini Gehenna itu nggak pernah diasumsikan itu sebagai kekal gitu. Tapi banyak penerjemah
menerjemahkan Injil, perkataan Yesus itu memilih kata atau diksi kekal. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi yang paling pas itu sebenarnya alam perapian, gitu ya. Kedua kakimu dicampakkan ke dalam alam perapian. Lalu ada juga Ibrani 9 ayat 27 ya, yang menyatakan ya seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Jadi ada yang meyakini kalau penulis Ibrani ini Paulus atau mungkin si Yakobus ya, kemungkinan kedua orang itu yang menulis ini itu hanya menjelaskan kalau hidup itu kan cuma sekali, mati itu cuma sekali gitu. Seperti di ayat ini tertulis. Nah, inilah yang mereka pegang sehingga nggak ada, mereka menolak ajaran reinkarnasi gitu. Nah, teman-teman yang meyakini ajaran reinkarnasi atau universalism ya, itu meyakini penafsiran ini itu nggak seperti itu ya. Contohnya saya Aldo ya, saya sebagai Aldo punya tujuan hidup yang sudah Tuhan tentukan. Sekarang ada di Indonesia, ada di Jakarta. Yes, saya ini cuma sekali hidup gitu. Sebelumnya saya punya saya sebagai apa? Mungkin saya sebagai rohaniawan agama apa gitu kan di Timur Tengah. Nah, itu berbeda lagi. Ya, tujuan hidupnya berbeda, beban hidupnya beda. Apa yang harus saya lakukan pada saat itu berbeda. Jadi memang hidup tuh memang hanya sekali-sekali aja. Nah, saya sekarang nih cuma sekali. Saya harus menjadi seorang Aldo yang memang sudah digariskan, ada rencana Allah yang harus saya penuhi di dunia ini gitu. Setiap orang itu punya agendanya masing-masing. Berhasil atau enggak memenuhi agenda itu. Itu loh pemikiran dari orang universalis mengenai ayat ini. Gitu. Nah, kaum universalism sendiri itu meyakini ayat-ayat seperti Matius 11 ayat 14. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi bangsa Israel, bangsa Yahudi ini, kan bangsa yang meyakini adanya reinkarnasi. Nah, sebelum si Mesias datang, salah satu petunjuknya adalah si Elia ini muncul lagi, gitu loh. Nah, di dalam sejarah, sebelum Yesus lahir, kan lahir dulu si Yohanes Pembaptis ya. Nah, Yesus dibaptis sama si Yohanes ini gitu. Nah, si Yesus bilang itu dia Elia. Yohanes itulah Elia gitu. Supaya orang-orang itu ya yakin dan tahu kalau ya dia adalah Mesiasnya yang ditunggu-tunggu. Ya, tanya sama orang Yahudi. Mereka itu menanti-nantikan kedatangan Elia sampai sekarang. Gitu. Makanya pada saat Yesus itu teriak-teriak di atas kayu salib, Elo lama sabatani. Orang kan berpikir, oh dia itu nyebut Elia atau gimana ya? Karena si ini orang-orang Yahudi menantikan sosok ini. Ya. Dalam ritual sunatnya itu ada kursi kosong, namanya kursi Elia. Oh, mereka sampai sekarang menantikan ini dan menantikan Mesias, gitu ya. Matius 16 ayat 14. Ya, mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Nah, Yesus kan ngomong nih kepada muridnya, menurut kalian aku ini siapa? Ini jawaban muridnya nih. Yohanes itu kan mati kan, udah mati. Terus ada yang ngomong, titisan Yohanes Pembaptis. Oh, kamu itu titisan dari Elia. Ada pula yang mengatakan kamu adalah reinkarnasi Yeremia atau salah satu para nabi. Karena memang di zaman itu ya para murid itu memang ya ini konsep reinkarnasi itu ada di dalam masyarakat umum pada zaman itu di abad 1, terutama di orang-orang Yahudi ya. Saya bicara ini kan konteksnya Yahudi. Matius ini menulis kitabnya juga kepada orang-orang Yahudi. Oke? Jadi Yesus dipikir sama murid-muridnya itu dia reinkarnasi nabi yang dulu gitu. Itu padahal bukan. Dia adalah Sang Firman gitu. Ya. Nah, terus di sini juga nih di Kisah Para Rasul 3 ayat 21.
Kristus itu harus tinggal di dalam surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Pemulihan segala sesuatu itulah apostasis atau rekonsili. Ya, jadi semuanya dipulihkan, ya. Yang jahat sejahat apapun itu dipulihkan supaya kembali lagi bersama dengan Allah di sorga. Kembali lagi. Ingat, Tuhan itu kasih, ya. Tuhan itu kasih. Nah, ini ada slide terakhir saya di video yang pertama. Jangan lupa setelah ini ada video yang kedua, yang ketiga. Oke. Universalism vs neraka kekal. Sebenarnya keduanya ini ada sisi positif, sisi negatifnya. Jadi jangan salah paham ya. Saya juga suka sama ajaran neraka kekal. Ya. Saya suka. Coba saya bahas dulu deh neraka kekal ya. Positifnya apa? Ajaran neraka kekal. Karena orang ditakut-takutin ya. Oh, ini neraka kekal, ada ayatnya di dalam Injil Matius, Yesus sendiri gitu. Terus ada kesaksian lagi, orang Korea, seorang pelukis masuk ke neraka, begitu keluar dia lukiskanlah apa yang dia lihat di neraka. Serem banget gitu kan. Orang nggak mati-mati tapi disiksa pakai bara api, mulutnya dimasukin batu-batu, ya disiksa, mohon maaf, alat kelaminnya karena emang mungkin dia sodomi kali atau ini ya, melakukan seks liar waktu hidupnya. Perut ditusuk-tusuk, ada yang digoreng gitu, digoreng-goreng di lautan api. Aduh ya, neraka begitu menyeramkan. Akhirnya sisi positifnya apa? Orang akhirnya sungguh-sungguh deh belajar. Akhirnya sungguh-sungguh karena takut sama neraka, akhirnya udah deh, saya jadi orang baik aja gitu. Nah, itu sisi positifnya. Ya, ada sisi positifnya. Jadi emang saya suka gitu. Saya nggak mau terlalu menentang orang-orang yang enggak, yang bener neraka kekal nih, Romo Aldo. Ya nggak apa-apa. Yakinilah itu, karena apa, ujung-ujungnya kalau emang benar-benar meyakini itu ada timbul sisi positif. Benar-benar jadi pengikut Yesus tuh benar-benar ya. Fokus aja benar-benar berbuat baik, berbuah-buah gitu. Kan tujuannya itu. Untuk apa saya melawan orang seperti itu? Sama kok tujuannya. Kamu berbuat baik, saya juga berbuat baik. Saya nggak mau menentang. Jangan-jangan kamu nanti bisa nolongin hidup saya. Gitu kan. Untuk apa kita bertikai? Nah, itu sisi positifnya. Orang-orang yang meyakini neraka kekal. Tapi sisi negatifnya juga ada. Ya. Jangankan sama orang yang beda agama. Yang sama-sama meyakini Yesus Tuhan. Karena sama-sama meyakini neraka itu kekal. Kamu jangan ikut aliran itu, ya. Aliranku saja, gitu. Itu salah, itu sesat, itu kamu sesat itu. Ya. Kamu sini ikut saya. Ya, ini yang benar nih ajaran saya. Aliran itu banyak. Semua masuk neraka itu. Aliran saya aja nih yang masuk surga. Ada kan yang seperti itu kan? Ayo ikut saya. Nah, ternyata yang ditarik itu juga seorang rohaniawan, hamba Tuhan yang belajar juga. Enggak, kamu yang ikut saya yang benar. Wah, akhirnya bertikai, berantem. Ya, ini di grup-grup WhatsApp, di Facebook, banyak sekali ini perdebatan. Kenapa? Karena sama-sama itu punya niat yang baik. Ya, sekali saya garis bawahi, niatnya baik gitu, supaya orang itu nggak kecemplung di neraka. Tapi dampaknya adalah perdebatan, penghakiman. Saya ingat seorang hamba Tuhan, nggak usah saya sebutkan namanya, dia bilang kepada Ahok, kamu itu sudah melanggar firman Tuhan, sudah bercerai, ya, kamu akan masuk neraka kalau kamu tidak bertobat. Mana tuh? Ya itu dia gitu. Karena dia merasa kasihan sama Ahok, dia merasa dia nggak mau ya Ahok itu masuk ke neraka, nggak keluar, akhirnya dia ngomong gitu, ya kan. Jadinya ada perdebatan, penghakiman, seakan-akan dia udah tahu bener-bener kalau neraka itu pintunya cuma satu, gitu ya. Itu sisi positif negatif dari
ajaran api kekal. Kalau ajaran universalism ya, positifnya adalah dia tuh nggak mau ribut. Saya juga orangnya ya, agamamu agamamu, agama saya. Di aliran saya ya begini, aliran kamu ya begitu. Nah, ada perbedaan, mari kita saling hormati. Tujuannya apa? Agama ya untuk diri sendiri kok. Supaya apa? Kita lebih baik dari kemarin. Kita lebih baik dari hari ini, besok lebih baik gitu. Itu tujuan kita beragama. Ya, semuanya tuh punya istilahnya salibnya masing-masing yang harus dipikul. Salib saya lebih berbeda sama salib yang orang lain pikul. Ya, nggak bisa tukeran salib. Punya salibnya masing-masing. Sampai kapan kita pikul ya? Sampai selesai kita hidup di dunia. Makanya tadi sorga itu bisa dibilang tempat peristirahatan. Ya, orang universalism kebanyakan nggak mau ngurusin orang lain. Orang lain kalau mau belajar, mau bertanya kepada ajarannya silakan. Tapi nggak mau berdebat nih. Silakan yakini agama masing-masing. Kalaupun ya ada yang bilang saya ini sesat apa segala macam, saya terima aja, nggak apa-apa gitu. Karena emang saya lihat juga di dalam sejarah kekristenan, dari zamannya Pentarki memang seperti itu ya, tuding sana, tuding sini, tuding sana. Yang merasa menang ya di backup sama kaisar, bakar sana, bakar sini, usir sana, usir sini. Aduh. Itulah sisi positifnya universalism ya. Sisi negatifnya apa? Ada juga orang-orang yang meyakini universalism tuh karena tahu ya semuanya juga nanti ujung-ujungnya selamat ya. Udahlah, santai aja. Nah, santainya itu yang bisa jadi masalah gitu. Jadi menyepelekan dosa. Akhirnya dosa nanti juga beres kok. Oh, enggak. Ya. Ada hukum karma atau ada hukum tabur tuai. Orang-orang yang santai ya, akhirnya suatu saat ya membayar apa yang mereka harus bayar gitu kan. Jadi nggak gampang. Nah, saya sendiri banyak punya teman yang meyakini nih neraka kekal ya. Cuma saya nggak mau banyak berdebat dengan mereka karena ujung-ujungnya juga saya tahu ya ada sisi positif dari ajaran ini. Nah, inilah yang bisa saya share di video pertama saya ya. Nah, ini video yang kedua akan masuk ke dalam video yang berikutnya maksud saya. Baik, itu aja yang bisa saya share. Saksikan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum, shalom aleichem. Assalamualaikum.